Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomal Agus Darmayase, CGP Angkatan 11, SD Negeri 5 Bubuk, Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya, Bapak Gede Yudi Sumartayase, dan PP saya, Bu Kadek Dwiana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan kelima. Adapun di sini pembelajaran berdiferensiasi dalam refleksi dwi mingguan kelima ini saya akan menggunakan model Sick Thinking. Apa itu model Sick Thinking? Sick Thinking ini diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Karena itu, dengan semakin sering melatih ke-6 topi, kita akan dapat mengambil refleksi yang lebih mendalam. Keenam topi tersebut berikut penggunaan dalam jurnal refleksi adalah yang pertama topi putih, tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Yang kedua, topi merah. Gambarkan perasaan Anda terkait dengan topi yang sedang dibahas. Misalkan perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Yang ketiga, topi kuning. Tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topi tersebut. Yang keempat, topi hitam. Tuliskan kendala, hambatan, atau risiko dari tindakan peristiwa yang sedang dibahas. Yang kelima, topi hijau. Jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Yang keenam, topi biru, tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya. Bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang pertama ada wet hearts atau informasi. Saya dan teman-teman Angkatan 11 mulai mengerjakan pretest modul 2.1, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, rekaman desain yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Menurut Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Accessibility Classroom menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek diantaranya yang pertama kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Guru dalam menerapkan strategi pembelajaran berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian membuat RPP yang berdiferensiasi. Nah, informasi yang selanjutnya di sini adalah saya memulai diri dan eksplorasi konsep itu pada tanggal 20 sampai 21 Agustus. Kemudian eksplorasi konsep forum diskusi pada tanggal 22 Agustus. Kemudian ruang kolaborasi diskusi itu 23 Agustus. Kemudian ruang kolaborasi presentasi kelompok itu 26 Agustus. Kemudian demonstrasi kontekstual 27 sampai 28 Agustus. Kemudian elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi pada tanggal 29 sampai 30 Agustus. Kemudian jurnal refleksi dwi mingguan kelima tanggal 31 Agustus, dan nantinya saya akan mempersiapkan aksi nyata pada tanggal 2 September 2024. Yang kedua, red hearts atau feeling atau perasaan. Perasaan saya mempelajari modul 2.1 ini sebagai calon guru penggerak adalah tentunya perasaan saya senang, termotivasi, dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di kelas 3 di sekolah saya di SD Negeri 5 Bubuk, sepertinya pembelajaran berdiferensiasi akan seru dilaksanakan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena guru dalam mengajar harus berdasarkan kebutuhan murid, bukan apa yang diinginkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga itu ada benefit hal-hal positif. Hal positif yang dapat saya dapatkan dari mempelajari modul 2.1 ini adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui dan memahami kemampuan dasar murid, mampu merancang modul ajar berdiferensiasi dan mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di kelas saya berpihak kepada murid sehingga mampu membuat pemetaan murid berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya yang keempat ada black hats kendala atau hambatan. Kendala dan hambatan yang saya alami dalam mempelajari modul 2.1 ini yang terkait pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, beberapa murid menolak saat dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar minat
maupun profil belajar karena mereka sudah merasa nyaman dengan kelompok belajar pilihan mereka. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan asesmen, jika alat tes dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yang auditori, visual, dan kinestetik, dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, ataupun murid yang memiliki kemampuan tinggi akan merasa tidak adil. Sebagai guru harus mampu memberikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi kepada murid. Kemudian yang kelima ada Green Hearts atau ide dan gagasan. Ide dan gagasan mempelajari modul 2.1 adalah guru harus mampu memetakan kebutuhan belajar murid sebelum pembelajaran dimulai, mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Guru harus tahu bahwa pada dasarnya kodrat guru adalah menuntun murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, guru dalam mengajar harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Yang keenam ada blue hats atau kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai dengan kemampuan mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merespon karakteristik murid yang beragam adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Sehingga guru perlu memperhatikan kebutuhan belajar muridnya dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat lagi. Nah, terima kasih. Demikianlah pemaparan saya terkait refleksi dwi mingguan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.